Bab 101. Lin Yu naik taksi dan bergegas ke rumah sakit. Dia khawatir sepanjang jalan, takut Jiang Yan akan menghadapi bahaya. Karena dalam keadaan normal, Jiang Yan jarang mematikan ponselnya, dan mengisi daya di kantor mereka sangat nyaman, sehingga tidak ada kemungkinan kehabisan daya. Setelah tiba di rumah sakit, Lin Yu bergegas ke departemen tempat Jiang Yan berada dan membanting pintu hingga terbuka. Semua orang di departemen Jiang Yan berkumpul untuk mempelajari kasus ini. Mereka terkejut ketika Lin Yu membuka pintu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Lin Yu, semua orang santai dan menyapa Lin Yu satu demi satu. Direktur departemen tersenyum dan berkata, "Dr. He, mengapa Anda ada di sini?" "Di mana Jiang Yan?" Lin Yu tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Melihat hanya Jiang Yan yang hilang, hatinya tiba-tiba berhenti berdetak dan ekspresinya berubah. "Tidak ada seorang pun di rumah sakit, saya belum kembali ke rumah, dan telepon saya dimatikan. Sesuatu pasti telah terjadi." Sekelompok orang tercengang oleh ekspresi gugup Lin Yu, dan kemudian seorang dokter wanita tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dr. He, mengapa Anda begitu gugup? Mengapa? Anda takut Dr. Jiang akan melarikan diri? Dia baik-baik saja. Pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Apakah kamu yakin?" Ketika Lin Yu mendengar apa yang dia katakan dan maksudkan bahwa Jiang Yan ada di rumah sakit, ekspresinya sedikit melembut, dan dia berbalik untuk pergi ke kamar wanita, toilet untuk menemukan Jiang Yan. "Mengapa kamu di sini?" Lin Yu berbalik dan bertemu Jiang Yan yang baru saja kembali dari toilet. Dia menghela nafas lega, merasa lega, menggaruk kepalanya karena malu, dan berkata, "Sudah terlambat. Karena kamu tidak melakukannya, aku tidak pulang ke rumah dan aku tidak bisa mengangkat telepon. Aku sedikit khawatir. Jadi aku datang untuk melihatnya." "Oh, aku tidak sengaja merusak ponselku hari ini. Kupikir aku akan segera kembali, tapi aku tidak menyangka akan terlambat." Jiang Yan menghela nafas, mengeluarkan ponsel yang rusak dan menunjukkannya kepada Lin Yu. "Dr. Jiang, Anda tidak melihat Tuan He panik sekarang. Anda hampir mengkhawatirkannya," kata dokter wanita itu sambil tersenyum. "Tidak, Anda terkejut. Kami mengira telah terjadi sesuatu." Petik 2. Saya tidak menyangka Dr. He begitu dekat dengan Dr. Jiang. Tanpa Dr. Jiang, saya tidak bisa tidur di malam hari. Petik 2. Tidak, itu dia, adalah. Dr. Jiang memiliki istri yang sangat cantik, orang bodoh hanya bisa tidur di malam hari. Berhenti bicara omong kosong tentangmu, ini disebut cinta, mengertikah kamu? Mendengarkan kata-kata geli dari sekelompok dokter, Lin Yu wajahnya menjadi sedikit panas, dan dia sangat tidak senang. "Maaf." Jiang Yan juga menggigit bibirnya, sedikit malu, tapi wajahnya masih tanpa ekspresi, tapi matanya saat melihat Lin Yu sangat lembut. "Sekarang kamu baik-baik saja, aku lega. Silakan saja dan sibuk. Aku akan menunggumu di luar." Petik 2. Lin Yu buru-buru berkata kepada Jiang Yan, lalu berjalan keluar dengan cepat. Setelah Lin Yu pergi, sekelompok dokter berkata kepada Jiang Yan dengan nada iri, "Dr. Jiang, Anda sangat beruntung bisa menikah dengan pria baik seperti Dr. He." Petik 2. "Benar, saya telah menikah selama begitu lama dan aku masih memperlakukanmu seperti ini. Yah, tidak ada laki-laki lain yang bisa datang ke sini di tengah malam." Petik 2. "Pria dari keluarga kami bahkan tidak mau repot-repot menatapku sekarang. Apakah aku akan pulang atau tidak, itu bukan urusannya." Petik 2. "Sobat, jika kamu punya uang dan reputasi, kamu akan menjadi buruk. Lihatlah Dr. He, dia selalu sama, jangan mencarinya." Petik 2. Jiang Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Berhentilah mengolok-olok saya, konsentrasi saja mempelajari kasus-kasus ini." Meskipun dia mengatakan itu, tapi dia merasa seperti ada api yang berkobar di dalam hatinya, membuat tubuhnya sangat hangat di awal musim dingin yang dingin ini. Saat Jiang Yan pulang kerja, sudah hampir jam 1 pagi. "Apakah kamu lapar?" Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Bagaimana kalau kita makan sesuatu dulu? Sudah larut malam, mau makan di mana?" Jiang Yan bertanya dengan bingung. "Aku akan membawamu ke suatu tempat." Lin Yu tersenyum misterius pada Jiang Yan,
dan kemudian mengantar Jiang Yan ke kedai barbeque di sebelah Universitas Kedokteran. Meski sudah larut malam, namun kedai barbeque ini masih terang benderang dan ramai dengan aktivitas. Ini adalah warung barbeque yang sering dikunjungi Lin Yu bersama teman sekamarnya sebelum meninggal, karena dekat dengan sekolah dan di sebelahnya ada jalan bar, jadi saat ini pun bisnisnya masih sangat bagus, bisa jadi dikatakan penuh. Lin Yu meminta kepada bosnya sebuah meja lipat dan 2 tikar, dan menemukan tempat yang cukup terang untuk duduk. Jiang Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu tempat ini? Aku pernah ke sini 2 kali sebelumnya bersama teman-temanku. Lin Yu berbohong dengan santai. Benarkah? Sejauh yang saya tahu, Anda belum pernah pulang setelah jam 10 malam. Jiang Yan menatapnya dengan mata menyipit dan berkata dengan nada dingin, jadi, bagaimana Anda tahu bahwa kios ini adalah buka selarut ini? Lin Yu tertegun ketika ditanya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan berkata dengan tergesa-gesa, saya belum pernah datang ke sini untuk makan malam selarut ini. Saya datang ke sini 2 kali untuk makan malam. Saya bertanya kepada bos dengan santai dan dia memberi tahu saya. Petik 2. Kalau begitu kamu memiliki ingatan yang bagus. Jiang Yan memelototinya dengan tajam. Dia tidak mempercayainya. Bajingan ini telah menyelinap keluar ketika dia pulang kerja terlambat sebelumnya. Bos, ini 10 perut babi, 10 daging tanpa lemak, 10 gluten, 10 irisan kentang, 10 terong, dan 5 ginjal babi untuk dibawa pulang. Lin Yu tersenyum pada bos dan berkata. Oke, bos menjawab dengan tergesa-gesa. Sudah waktunya makan lebih banyak suplemen ginjal. Dengan gadis cantik seperti itu, kamu akan sibuk di malam hari. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria pendek dengan anggota badan yang sangat tebal di warung sebelahnya berkata dengan nada cabul dan berkeliaran di sekitar lehernya, untaian rantai emas, yang serasi dengan bentuk tubuhnya, memberi kesan kepada orang-orang bahwa rantai emas itu tergantung pada melon musim dingin yang pendek. 3 orang lain di mejanya semuanya berukuran sama dengannya, dengan wajah berdaging, dan mereka tampak seperti bukan orang yang baik hati. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka juga tertawa 2 kali, dan mereka tidak lupa untuk menyapu mata mereka ke tubuh Jiang Yan. Jiang Yan tanpa sadar mengusap kakinya, tampak sedikit gugup. Tidak apa-apa, jangan takut, Lin Yu tersenyum padanya, lalu melepas jaketnya, berjalan mendekat dan menaruhnya di tubuhnya. Beri aku pakaianmu, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yan bertanya dengan heran. Saya dari keluarga pria dewasa, saya lebih tahan dingin daripada Anda. Lin Yu tersenyum dan duduk kembali. Saudari Yan, izinkan saya menanyakan sesuatu padamu. Lin Yu memandang Jiang Yan penuh harap dan berkata. Ada apa? Katakan padaku. Apakah kamu tahu di panti asuhan mana orang tuaku mengadopsiku? Aku ingin pergi dan melihat-lihat, kata Lin Yu setelah ragu-ragu. Apakah kamu ingin mengetahui pengalaman hidupmu? Jiang Yan menatap langsung ke arahnya dengan sepasang mata yang besar dan jernih, dan melihat sekilas pikiran batinnya. Lin Yu juga tidak berbohong dan mengangguk. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang pengalaman hidup He Jiarong menjadi kekhawatirannya. Apa yang dikatakan Tuan Song benar. Orang setidaknya harus tahu dari mana mereka berasal. Mereka tidak bisa hidup dalam kebingungan. Sekarang dia telah hidup sebagai He Jiarong, wajar untuk membantunya mengetahui pengalaman hidupnya. Ketika Jiang Yan melihat Lin Yu setuju, dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini dan kehidupan dengan He Jiarong. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika He Jiarong menemukan orang tua kandungnya. Apakah dia akan meninggalkannya? Bahkan jika kamu meninggalkannya, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lagi pula, dia tidak berhutang apapun padanya. Sampai saat ini dia masih seorang putri yang murni. Dengan cara yang sama, dia tidak berhutang apapun pada keluarga Jiang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah membayar kembali setengah dari kebaikan yang diberikan keluarga mereka dalam membesarkannya. Saya ingat dia telah menantikan kepergian He Jiarong berkali-kali sebelumnya, tetapi sekarang, mengapa dia begitu enggan untuk pergi? Apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai lelaki di hatinya? Ada apa? Lin Yu memperhatikan keanehan Jiang Yan dan bertanya dengan lembut.
Bukan apa-apa. Jiang Yan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tak tergoyahkan. Selama bertahun-tahun, dia sudah lama terbiasa menekan perasaannya di dalam hatinya dan tidak menunjukkannya dengan mudah. Sebenarnya aku tidak tahu panti asuhan yang mana. Aku akan bertanya kepada orang tuaku ketika aku kembali, kata Jiang Yan ringan. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Sangat. Tidak pantas bagi Lin Yu untuk menanyakan hal semacam ini sendiri. Akan lebih baik jika Jiang Yan bisa menanyakannya untuknya. Hei, sobat, mintalah pacarmu untuk datang dan makan di meja kami. Pada saat ini, melon musim dingin pendek di belakangnya tiba-tiba berteriak kepada Lin Yu. Tidak, terima kasih, saudaraku. Lin Yu tersenyum datar padanya dan menolak dengan sopan. Kenapa kamu begitu sopan? Ayo kita berkumpul. Milikmu belum disajikan. Ayo makan milik kita dulu. Sot Intermelon segera berdiri dan datang untuk mengambil air, mangkuk, dan sumpit dari meja Lin Yu ke miliknya. Benar, sama-sama, ayo makan bersama. 3 orang lainnya juga datang untuk memulai sesuatu, beberapa ingin menarik Lin Yu, dan beberapa ingin menarik Jiang Yan. Aku bilang, tidak perlu. Lin Yu membuka tangannya, lalu berdiri di depan Jiang Yan dan membantunya menjauhkan orang itu. Ayo pergi. Melihat ada banyak orang di sisi lain dan tubuhnya kuat, Jiang Yan takut Lin Yu akan menderita kerugian, jadi dia meraih sudut pakaiannya dan ingin berjalan ke mobil. Kenapa kamu begitu cemas, cantik? Kakakku tidak bisa memakanmu, dan selain itu, suamimu juga ada di sini, kan? Sot Intermelon memiringkan kepalanya dan berkata dengan tidak senang, sambil mengangkat ikat pinggangnya dengan tangannya. 3 orang lainnya berkumpul dan berkata dengan sedih, itu benar, kamu tidak akan memberikan wajah pada saudara kita, kan? Ya, Lin Yu mengangguk dengan serius dan berkata, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Wajah? Apa-apaan ini? Kamu benar-benar gila. Tahukah kamu siapa aku? Sot Intermelon menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya dan berkata kepada Lin Yu dengan galak. Entahlah, aku hanya tahu jika kalian berani mengganggu kami lagi, kalian akan segera menyesalinya. Buka bajumu dan lompat ke sungai satu persatu, kata Lin Yu sambil tersenyum. Kebetulan ada sungai buatan tak jauh dari warung ini. Para tamu di beberapa meja berikutnya mendengar pertengkaran di sini dan melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka mendengar Lin Yu berkata bahwa Xiao Donghua dan yang lainnya harus melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai, mereka tidak bisa menahan tawa diam-diam. Di hari yang dingin seperti itu, jika Anda melepas pakaian dan melompat ke sungai, Anda akan mati kedinginan. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Yan menatap Lin Yu dengan aneh, bertanya-tanya omong kosong apa yang dia bicarakan. Orang-orang ini tidak bodoh, bagaimana mereka bisa melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai di depan begitu banyak orang? Brengsek, kamu mengolok-olokku. Donghua pendek sangat marah ketika mendengar ini, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Yu. Lin Yu menangkapnya dengan genggaman ringan, lalu mengusirnya. Mencari kematian, ekspresi ketiga orang lainnya berubah, dan mereka berteriak dan mengepung mereka, tetapi sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, mereka diusir. Para tamu di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mereka tidak menyangka bahwa Lin Yu, yang terlihat kurus dan lemah, bisa memiliki keterampilan yang begitu kuat. Bagaimana? Apakah aku hebat? Lin Yu pamer ke Jiang Yan dengan bangga. Jiang Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu akan mengusir mereka berempat dengan mudah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Aku akan melakukan trik untukmu. Setelah beberapa saat, tanpa ada yang memaksa mereka, beberapa dari mereka harus melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai. Percaya atau tidak, kata Lin Yu sambil tersenyum. Jika kamu tidak percaya, mereka tidak bodoh, kata Jiang Yan sambil mengerutkan kening. Melon musim dingin kerdil ini sepertinya cukup waras, kalaupun dipaksa, apalagi dipaksa, mereka tidak akan bisa melompat ke sungai, apalagi melepas pakaiannya. Oke, ayo kita bertaruh. Senyuman di wajah Lin Yu menjadi lebih tebal. Bagaimana cara bertaruh? Jiang Yan menerimanya dengan senang hati. Lin Yu bukanlah dewa, jadi dia tidak percaya dia bisa menang. Jika aku kalah,
Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika aku menang, kamu bisa menciumku. Lin Yu memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan niat jahat, dan kamu mengambil inisiatif. Bab 102. Tak tahu malu. Jiang Yan sedikit tersipu dan meludah pelan. Cium saja, kenapa dia harus mengambil inisiatif? Bagaimana bajingan ini bisa berpikir begitu indah? Apa, kamu tidak berani? Apa kamu tidak percaya? Lin Yu tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke arahnya, begitu dekat sehingga dia bisa merasakan napas berat Jiang Yan karena gugup. Lin Yu tidak bisa menahan baunya, bahkan nafas Jiang Yan pun berbau harum. Kenapa kamu tidak berani? Jiang Yan dengan cepat mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, tentu saja aku berani, bertaruh saja. Aku akan membunuhmu. Begitu Jiang Yan menepati janjinya, melon musim dingin yang pendek dan yang lainnya sudah merangkak di tanah. Dia bangkit, mengambil bangku dan meja, dan melemparkannya ke Lin Yu. Lin Yu sepertinya tidak menyadarinya, dan berkata kepada Jiang Yan sambil tersenyum, oke, ini yang kamu katakan, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Jiang Yan selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh padanya. Jika Jiang Yan bisa menerima inisiatif untuk menciumnya, sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan ciuman ini, Lin Yu lebih menyukai perasaan penaklukan yang besar. Hati-hati, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat melon musim dingin yang pendek berlari di belakang Lin Yu. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu sudah memiliki jarum perak di tangannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya secara tidak sengaja di depan 4 melon musim dingin yang pendek. Tubuh keempat melon musim dingin yang pendek tiba-tiba membeku, dan bangku serta meja di tangan mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Karena rasa gatal yang tajam menyebar ke seluruh tubuh mereka dalam sekejap, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Keempat orang itu segera mulai menggaruk-garuk wajah dan tubuhnya dengan putus asa. Brengsek! Kamu berkomplot melawanku. Dwarf Intermelon memarahi Lin Yu dengan marah sambil menggaruk tubuhnya. Ia masih ingin mengumpat, namun tak lama kemudian ia menyadari bahwa ia tidak bisa, karena bukan hanya kulit luarnya yang gatal, tetapi juga mulut, telinga, mata, rongga hidung, bahkan tenggorokan, kerongkongan, dan organ dalamnya pun terasa gatal, sangat gatal, seperti ratusan semut dan kelabang yang merayap masuk dan keluar tubuh secara bersamaan. Yang lebih menyakitkan lagi, rasa gatalnya semakin parah, dan badan mulai terasa panas dan panas, seolah-olah badan sedang terbakar. Mereka berempat menggali diri mereka sendiri dengan kuku seperti orang gila, dan pakaian mereka hampir robek. Semua orang terkejut ketika melihat adegan ini, mereka tidak mengerti mengapa keempat orang baik itu tiba-tiba menjadi gila. Jiang Yan juga terkejut. Dia meraih tangan Lin Yu dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Petik 2. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya melihat mereka mengeluarkan terlalu banyak hormon, jadi saya mencoba mencari cara untuk mengencerkannya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Disiksa oleh rasa gatal dan panas yang parah, keempat melon musim dingin yang pendek dengan cepat merobek semua pakaian mereka dan menggali tubuh mereka dengan keras di depan semua orang. Kuku mereka mengeluarkan bercak darah merah cerah, mulutnya mengejutkan. Namun cedera kecil ini tidak berakibat fatal, jadi tidak ada yang khawatir. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat pemandangan ini, dan buru-buru menundukkan kepalanya, terlalu malu untuk melihat ke atas. Orang-orang di samping juga menutup mulutnya dan mencibir. Beberapa dari mereka mengenal Wai Donggua. Mereka tahu bahwa Wai Donggua adalah seorang bartender di sebuah bar. Dia biasanya memamerkan kekuatannya, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan sangat agung. Tak disangka, ada kalanya ia terjerumus dalam masalah. Saudaraku, ada sungai di sana. Apakah kamu lupa? Lin Yu melihat mereka sangat kesakitan dan buru-buru mengingatkan mereka, secara intim. Ketika keempat melon musim dingin yang pendek melihatnya, mereka segera berbalik dan berlari cepat menuju sungai, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melompat ke sungai satu demi satu. Suntikan yang diberikan Lin Yu kepada mereka sebenarnya tidak serius, bisa diatasi dengan rasa dingin, sehingga begitu mereka terjun ke sungai yang dingin, rasa gatal dan panas di tubuh mereka hilang seketika. Namun,
Meski sudah tidak terasa gatal atau kepanasan lagi, saya tetap kedinginan setelah berendam di air sungai yang dingin. Kini setelah mereka berempat sudah tenang, mereka mengetahui bahwa mereka tidak mengenakan pakaian apapun dan terlalu malu untuk pergi ke darat, sehingga mereka tidak punya pilihan selain berendam di air sungai yang dingin. Dwarf Intermelon menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak, "Persetan denganmu, bajingan kecil, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Beraninya kamu begitu sombong di sungai." Lin Yu segera berlari dan mengambilnya setumpuk batu dilemparkan ke Dwarf Intermelon dan yang lainnya di sungai, dan masing-masing batu mengenai kepala mereka dengan akurasi sempurna. Aduh, aduh, Xiao Donggua dan yang lainnya hanya bisa berteriak, tidak mampu berbicara. Memarahi, terus memarahi, Lin Yu tersenyum seperti anak kecil, memukul kepala mereka satu demi satu, kekuatannya tidak berat, tetapi juga tidak ringan. Jiang Yan memandang Lin Yu dengan sedikit linglung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Perilaku kekanak-kanakan Lin Yu sebenarnya mengingatkannya pada masa kecilnya, tetapi perbedaannya adalah ketika dia masih kecil, He Jiarong adalah orangnya, batu yang dilempar. Saya masih ingat atas dorongan orang lain, dia juga melemparkan batu ke arah He Jiarong. Karena ketika dia masih kecil, dia merasa memalukan mengenal He Jiarong, jadi agar bisa cocok dengan anak-anak lain, dia hanya bisa menindasnya dengan orang lain. Pikirkan betapa jahatnya Anda terhadapnya, lalu pikirkan betapa murah hati dia terhadap Anda. Jiang Yan merasa seolah-olah ada batu yang menekan hatinya, dan dia sangat tertekan hingga matanya berkaca-kaca. Aduh, aku tidak berani lagi kakak, aku tidak berani lagi, jangan sampai hilang. Saudaraku, kami salah, tolong ampuni kami. Setelah mendengar itu Xiao Donggua dan yang lainnya memohon belas kasihan, Lin Yu bertepuk tangan dan melepaskannya. Ada apa denganmu? Lin Yu kembali dan melihat sepertinya ada air mata di mata Jiang Yan. Dia terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menyeka tangannya. Jiang Yan mengambil tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Saya hanya melihatnya dan tidak merasakan angin sama sekali." Petik 2. Baiklah, bagaimana kalau kita membawanya kembali untuk dimakan? Lin Yu mengencangkan pakaiannya. Sekarang memang berangin. Baik, melihatnya begitu dingin, Jiang Yan sudah lama ingin mengatakan ini. Setelah mengemas makanan lezat, keduanya masuk ke dalam mobil. Lin Yu mengencangkan sabuk pengamannya dan tidak terburu-buru mengemudi. Dia berkata sambil tersenyum, mereka melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai sekarang. Mari kita penuhi taruhan kita, Saudari Yan. Petik 2. Taruhan apa? Punya aku pernah bertaruh denganmu. Jiang Yan melirik Lin Yu dengan berpura-pura terkejut, dan mulai berpura-pura tercengang. Seseorang pernah mengatakan apa yang dia katakan sulit untuk diikuti. Bagaimana kamu bisa menepati janjimu? Lin Yu cemas, bagaimana kamu bisa begitu menipu? Saya bukan laki-laki, kata Jiang Yan ringan, marah sampai mati. Ini sangat menjengkelkan. Tidak heran Konfusius mengatakan bahwa hanya perempuan dan penjahat yang sulit untuk dibesarkan. Saudari Yan, izinkan saya menasihati Anda. Integritas adalah fondasi dunia. Jika Anda selalu mengingkari kata-kata Anda akan dengan mudah disingkirkan oleh masyarakat. Petik 2. Lin Yu menegur Jiang Yan dengan marah saat mengemudikan mobil. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan panas lembab keluar dari wajahnya, dan pada saat yang sama aroma harum masuk ke hidungnya, namun, panas lembab itu cepat berlalu, dan aromanya menghilang dengan cepat. Dia menoleh tiba-tiba dan menemukan Jiang Yan memandang keluar jendela tanpa ekspresi. Saudari Yan, apakah kamu baru saja menciumku? Aku bahkan belum siap, apakah ini terlalu cepat? Lin Yu bertanya dengan heran. Jangan ciuman. Jiang Yan berkata dengan ringan, aku tidak suka mencium kepala babi. Tidak, itu tidak dihitung. Jika kita melakukannya lagi, itu akan berakhir tanpa aku merasakan apapun, kata Lin Yu dengan sangat tidak senang. Tunggu sampai kamu bermimpi lagi. Jiang Yan bahkan tidak memandangnya. Faktanya, dia sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif seperti itu. Biasanya, dia tidak akan berani memikirkannya, itu. Bahkan jika dia saat pertama kali jatuh cinta pada Li Junyi,
itu hanya berpegangan tangan dan mengaitkan jari. Setelah kembali makan dan mandi, waktu sudah lewat jam 2 pagi, Jiang Yan tidak mengantuk sama sekali dan bersemangat, mengobrol dengan Lin Yu tentang masa kecil mereka. Apakah kamu masih ingat suatu kali aku dan orang lain melemparkan kerikil ke arahmu? Apakah kamu ingat membenciku? Jiang Yan ragu-ragu sejenak, tetapi masih bertanya, siap secara mental untuk meminta maaf kepada Lin Yu. Siapa yang tahu bahwa Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, jangan menyimpan dendam. Lagi pula, bukan dia yang dipukuli, jadi apa yang harus dia simpan? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mendengkur sedikit. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat? Sebelum Jiang Yan selesai berbicara, dia menemukan bahwa Lin Yu sudah tertidur. Dia dengan marah meraih bantal di sebelahnya dan melemparkannya dengan keras ke arahnya. Tidur, 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 kamu baru saja tahu cara tidur, kamu pasti babi di kehidupan terakhirmu. Ini adalah pertama kalinya, tetapi ketika dia sedang dalam mood, Lin Yu tertidur seperti babi. Bisnis klinik medis keesokan harinya sangat bagus, karena setelah insiden kumis, semua orang mengira keterampilan medis Lin Yu lebih dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, jumlah pasien yang bertambah bukannya berkurang, membuat Lin Yu sangat sibuk. Ia berpikir bahwa ia harus mencari penolong di masa depan. Setelah hari yang sibuk, Jiang Yan pulang sore hari. Ayah mertuanya dan ibu mertuanya juga ada di sana, dan wajahnya tampak tidak bagus. Ayah dan ibu, apa yang terjadi? Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi pasangan tua itu salah. Ayo, Jiarong, ayo duduk. Jiang Jingren buru-buru berdiri dan memindahkan Lin Yu ke sofa. Dia duduk di sebelahnya, meraih tangannya dan berkata, apakah hidup tidak berjalan baik akhir-akhir ini? Petik 2. Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Apa yang ibumu dan aku lakukan hingga membuatmu tidak bahagia? Jiang Jingren bertanya lagi. Tidak, Lin Yu berkata dengan heran, tidak mengerti apa yang terjadi pada ayah mertuanya yang baik. Itu Yaner. Yaner membuatmu tidak bahagia, kan? Jiang Jingren memelototi Jiang Yan. Tidak, kakak Yan dan aku sangat baik. Dia bahkan berinisiatif untuk menciumku tadi malam, kata Lin Yu sambil tersenyum. Aku mencium kepalamu, Jiang Yan berkata dengan marah. Itu bukan kepalanya, itu wajahnya. Kamu salah mengingatnya, saudari Yan, Lin Yu mengoreksi. Jiang Yan memutar matanya dan sangat marah hingga dia tidak berbicara. Lalu kenapa kamu ingin pergi, Jiarong? Terkadang aku sedikit kasar padamu, tapi itu juga untuk membuatmu lebih baik. Selama bertahun-tahun, aku selalu membesarkanmu sebagai anakku sendiri, dan menurutku begitu tepat untukmu. Li Sukin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, suaranya tercekat oleh isak tangis. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia langsung bereaksi dan memutuskan bahwa Jiang Yan lah yang memberitahu pasangan tua itu bahwa dia ingin menanyakan tentang pengalaman hidupnya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Tidak peduli siapa orang tua kandungku, apakah mereka pengemis di jalanan atau orang terkaya di dunia, dalam hatiku, kalian berdua akan selalu menjadi orang tua kandungku. Petik 2. Lin Yu berdiri tiba-tiba bangun, sambil mengumpat pada ayah mertuaku dan istrinya, aku hanya tidak ingin hidup dalam kebingungan. Kalau orang bertanya siapa orang tua kandungku, aku pun tidak bisa menjawabnya. Saya tidak tahu bagaimana mereka memperlakukan He Jiarong sebelumnya. Setidaknya saya selama ini di keluarga Jiang, mereka memperlakukan diri mereka sendiri dengan baik. Yang lebih penting adalah orang-orang memberinya putri mereka untuk ditiduri. Dan dia juga mendesaknya untuk bekerja keras dan tidur. Apalagi yang Anda inginkan dari orang lain? Apalagi yang bisa dilakukan orang? Oleh karena itu, Lin Yu merasa tidak berlebihan jika menempatkan pasangan tua itu sejajar dengan ibunya. Benarkah? Lalu, di mana kamu akan tinggal di masa depan? Pasangan tua itu tampak sedikit bersemangat dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tentu saja aku tinggal di sini. Lebih baik aku tinggal bersama kakak Yan. Sekarang aku jauh dari kakak Yan, aku tidak bisa tidur di malam hari, kata Lin Yu serius. Sebenarnya yang dimaksud Lin Yu adalah dia sudah terbiasa tidur sekamar dengan Jiang Yan dan tidur di lantai,
jika dia tiba-tiba diminta keluar dari pola ini, dia benar-benar tidak akan bisa tidur. Namun kata-kata ini mengubah selera mereka di telinga Jiang Jingren dan Jiang Yan, dan mereka secara tidak sadar berpikir seperti itu. Jiang Jingren dan istrinya sangat puas dengan apa yang dia katakan, dan mereka sangat gembira, mata mereka bersinar terang, seolah-olah cucu mereka sudah berada di ujung jari mereka. Namun, Jiang Yan tersipu malu padanya, mengutuk diam-diam dan berkata tanpa malu-malu, lalu menatap tajam ke arah Lin Yu, dan buru-buru memasuki ruangan. Jiarong, dengar, Yaner tidak bisa tidur tanpamu. Ini baru jam berapa sekarang, dan dia tidak sabar untuk masuk ke dalam rumah. Ayo, kamu pergi juga. Ini hal yang baik untuk kalian, pasangan muda. Cepat beri aku perawan. Cucu tertua keluar. Jiang Jingren tersenyum lebar. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Wajah Jiang Yan memerah dan dia membanting pintu dengan getir. Anak ini sangat pemalu. Jiarong, kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Cepat masuk. Li Sukin juga meluangkan waktu untuk mendesak. Bisakah ibu memberi saya alamat panti asuhan sekarang? Saya ingin pergi dan melihat-lihat besok, Lin Yu bertanya dengan hati-hati. Li Sukin dan Jiang Jingren saling pandang, lalu Jiang Jingren menulis alamat dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Ayah, apakah kamu yakin kamu benar? Lin Yu bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, ini benar sekali. Ini adalah alamat di sertifikat adopsi Anda, Jiang Jingren meyakinkan. Oke, cepat masuk dan tidur, kalau tidak Yaner akan terburu-buru. Li Sukin buru-buru mendorong Lin Yu. Apakah dia ingin sekali membuat mereka tidur? Yang dia khawatirkan adalah cucu sulungnya, tahun baru Imlek akan segera tiba, tetapi kedua anaknya tetap tidak bergerak, dan dia hampir mati karena khawatir. Oke, Lin Yu mengangguk buru-buru dan masuk ke dalam rumah. Hei, Jiarong. Jiang Jingren tiba-tiba memanggil Lin Yu, mengedipkan mata padanya, dan berkata, hati-hati jangan terlalu berisik. Ibumu dan aku sedikit neurastenik, tapi harus kukatakan, anak muda, fisik kekuatan sungguh luar biasa. Bab 103. Omong kosong apa yang baru saja kamu bicarakan dengan orang tuamu? Begitu. Lin Yu memasuki pintu, Jiang Yan datang untuk melihat pinggangnya dan meremasnya dengan kuat. Apa yang aku katakan? Lalu kamu berinisiatif untuk menciumku. Lin Yu dengan cepat merunduk dan menghirup udara. Bukan itu. Kenapa kamu tidak bisa tidur tanpaku? Betapa tidak tahu malunya kamu. Jiang Yan dengan marah menendang Lin Yu dengan keras. Lin Yu memeluk kakinya, lalu mendorongnya ke dinding. Tangannya menelusuri betis mulusnya dan menyentuh lekuk kakinya yang lembut dan hangat, dan menempelkan pahanya dengan kuat padanya. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi? Penting. Kami adalah pasangan tua. Sekarang tanpamu, aku tidak bisa tidur sendirian. Aku mengatakan yang sebenarnya. Lin Yu menemukan bahwa ketika berhadapan dengan Jiang Yan, dia sangat tidak tahu malu. Itu harus lebih tebal. Selama dia berkulit tebal, tidak peduli seberapa dingin Jiang Yan, dia tidak bisa menahannya. Benar saja, Jiang Yan menjadi gugup ketika dia melakukan ini dan buru-buru memalingkan wajahnya, karena Lin Yu, seorang bajingan, terus mengarahkan wajahnya ke arahnya. Jika dia tidak memalingkan muka, dia akan menciumnya. Mencium aura maskulin yang kuat di tubuh Lin Yu, jantung Jiang Yan berdebar kencang, seolah-olah seekor rusa menabraknya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mendorong dada Lin Yu. Oke, pergi tidur. Lin. Baru kemudian Yu melepaskannya, dan begitu dia berbalik dan berjalan menuju lantai, dia menerima tendangan di pantat. Terkikik, Jiang Yan tersenyum dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Kamu pantas mendapatkannya. Petik 2. Saudari Yan, saya baru saja membeli sejumlah bahan obat bulan ini. Saya tidak punya uang di kartu saya. Pinjamkan saya uang. Lin Yu berbaring. Lalu dia berkata pada Jiang Yan. Untuk apa kamu membutuhkan uang? Jiang Yan bertanya dengan lancar. Belikan kamu ponsel, kata Lin Yu tanpa basa-basi. Tidak perlu, aku bisa membelinya dengan uangku sendiri. Jiang Yan memutar matanya, orang macam apa ini? Dia ingin membelikannya ponsel dan dia harus memintanya untuk meminjam uang. Oke, aku akan membantumu mengambilnya.
Kamu membayarnya, dan ini hadiahku untukmu. Lin Yu berbalik ke samping dan berkata sambil tersenyum. Hei, sepertinya kamu belum pernah ke perusahaan perhiasan tempat kamu menandatangani kontrak, kan? Jiang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika itu aku pasti sudah memecatmu sejak lama. Aku tidak mau dimanfaatkan. Kamu pernah ke sana, Lin Yu berkata dengan malas, berbalik dan berbaring. Umumnya mereka akan menimbun sejumlah batu kasar dalam 2 atau 3 bulan. Saya hanya perlu pergi ke sana dan membantu mereka menyortir batu-batu kasar. Tidak akan memakan banyak waktu. Lin Yu diam-diam berpikir pada Jiang Yan. Bodoh sekali. Saat ini, jika Anda tidak menghasilkan keuntungan untuk orang lain, hanya orang bodoh yang akan memberi Anda uang. Jika Anda tidak mengatakan bahwa wanita tua hanyalah wanita tua, mereka tidak mengerti apa-apa. Jika Jiang Yan tahu apa yang dipikirkan Lin Yu, dia mungkin ingin membunuhnya. Itu luar biasa untukmu, Jiang Yan mendengus dingin, tapi hatinya sedikit bangga, suaminya mampu, dan dia merasa bangga. Ngomong-ngomong, aku tidak memberimu alamat panti asuhan. Jika kamu memintanya, orang tuamu tidak akan memberikannya kepadamu. Hati Jiang Yan menjadi berat lagi ketika dia menyebutkan topik ini. Meskipun Lin Yu baru saja berjanji kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan meninggalkan rumah ini, segalanya tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah Lin Yu menemukan orang tua kandungnya. Bahkan jika Lin Yu bersedia tinggal di sini selamanya dan menjadi menantu dari rumah ke rumah, apakah orang tua kandungnya akan bersedia? Banyak sekali hal di dunia ini yang jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan, dan banyak juga hal yang tidak dapat kita kendalikan sekeras apapun kita berusaha. Jiang Yan selalu memahami hal ini, jadi dia berpura-pura tidak peduli pada banyak hal, termasuk ketika Lin Yu bertanya tentang pengalaman hidupnya, dia selalu terlihat acuh tak acuh. Namun yang tidak dia ketahui adalah semakin dia berpura-pura tidak peduli, semakin dia takut kehilangan. Tidak apa-apa, ayah baru saja menulis surat kepadaku, kata Lin Yu puas. Saudara Jiarong, saya telah memperlakukan Anda dengan segala kebaikan dan kebenaran saya. Anda telah kebingungan selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang saya akhirnya akan menjelaskannya kepada Anda. Mendengar kata-kata Lin Yu, Jiang Yan tidak berbicara lama di tempat tidur. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan istirahat besok. Biarkan aku pergi bersamamu. Faktanya, dia tidak istirahat, sama sekali. Tapi dia tetap memutuskan untuk mengambil cuti dan pergi bersama Lin Yu. Mungkin bisa menyaksikan kegembiraannya dengan mata kepala sendiri juga merupakan salah satu kebahagiaan. Baik, Lin Yu menginginkannya. Setelah bangun dan sarapan keesokan harinya, Lin Yu membawa Jiang Yan ke toko ponsel untuk membantunya membeli ponsel. Jiang Yan tidak memiliki persyaratan untuk memiliki ponsel, selama dia dapat melakukan panggilan, mengirim pesan teks, dan mentransfer informasi. Dia biasanya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan ponselnya. Dia tidak tertarik dengan ponsel merek buah tertentu dari Amerika Serikat, tetapi atas permintaan kuat Lin Yu, dia tetap membelinya. Namun saat dia menggesek kartunya sendiri, dia menjadi marah saat melihat harga mahal dan ekspresi wajah Lin Yu yang berkata, saudaraku, aku benar. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mengganti kartunya? Kata penjual itu sambil tersenyum. Ya terima kasih. Jiang Yan mengangguk. Karena letaknya di lokasi yang strategis, dan terdapat ponsel baru produksi dalam negeri, saat ini banyak sekali orang-orang di toko ponsel yang sedang mencoba ponsel baru tersebut di konter toko. Pada saat ini, seorang pria kurus dengan mulut lancip dan pipi monyet sedang berjalan-jalan di tengah kerumunan. Berpura-pura sangat tertarik melihat ponsel baru di konter, namun nyatanya, matanya selalu melihat ke saku dan ransel orang-orang di sekitarnya. Seorang wanita dengan rambut dikeriting sedang berkonsentrasi untuk memainkan ponsel baru sambil membawa tasnya di belakang punggungnya. Mata pria kecil kurus itu berbinar, dan dia segera berjalan mendekat, dengan hati-hati membuka tas wanita itu dengan pengeritingan, mencubit sudut dompet dan mengeluarkannya. Pencuri. Ketika Jiang Yan melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Faktanya, dia baru saja memperhatikan lelaki kecil kurus itu, dan dia tahu dari tampangnya yang menyeramkan bahwa dia bukanlah orang baik.
Ketika Jiang Yan berteriak, semua orang di toko menoleh dan melihat ke sini. Wanita dengan rambut dikeriting itu berbalik, wajahnya langsung berubah, dia menutupi tasnya dan berkata dengan mendesak, "Kembalikan dompetku." "Dompetmu? Siapa yang bisa membuktikan bahwa ini dompetmu? Apa-apaan ini? Apa aku baru saja mengeluarkan dari sakuku milikku?" Ketika pria kurus kecil itu berbicara, dia mengeluarkan pisau lipat lebih dari 10 cm dari sakunya, membukanya dengan sekejap, dan bilahnya bersinar dengan cahaya dingin dan sangat tajam. Wanita dengan rambut dikeriting menjadi pucat karena ketakutan, dan seketika dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Pelanggan di sekitarnya masih diliputi amarah, namun ketika melihat pemandangan ini, mereka langsung menundukkan kepala dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Pisau patah membuatmu takut." Jiang Yan merasa kedinginan dan berkata dengan marah ketika dia melihat semua orang hanya menggantungkan lengan bajunya. Sebenarnya tidak ada salahnya mereka melakukan hal tersebut, mereka juga memiliki hati nurani dan gagasan untuk bertindak berani demi keadilan, namun gagasan tersebut tidak begitu kuat, setidaknya tidak cukup kuat untuk mempertaruhkan nyawa. Lagi pula, pisau lipat di tangan pria kecil kurus itu bukanlah lelucon. Apalagi pencopet semacam ini mirip geng. Sudah ada 2 orang yang berdiri di belakangnya di toko ponsel. Apalagi si kecil kurus berani mengeluarkan pisau di depan semua orang, yang menunjukkan bahwa ia harus mendapat dukungan yang kuat, mungkin organisasi bawah tanah, anggota dari Lin Yu adalah orang yang paling perhatian terhadap ketakutan semua orang, karena dia meninggal setengah tahun yang lalu karena keberaniannya. Yang lebih tragis lagi adalah setelah dia ditikam, orang yang dia bantu sepertinya telah menghilang dari dunia, dan bahkan melihatnya. Saya bahkan tidak pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ingatan akan aslinya melonjak dan menelannya seketika. Jika tidak ada kecelakaan itu, dia akan tetap menjadi Lin Yu sekarang, dan dia masih bisa hidup jujur di dunia ini sebagai manusia. Berbeda dengan sekarang, manusia bukanlah manusia, hantu bukanlah hantu. Izinkan saya bertanya, apakah dompet ini milik Anda? Pria kurus dengan ekspresi garang bertanya pada wanita dengan rambut dikeriting. Tidak, ini bukan milikku. Aku baru saja melihatnya salah. Petik 2. Wajah wanita yang dikeriting itu begitu ketakutan hingga dia masih berani berbicara. Dia pernah mendengar ada geng pencuri yang merajalela di sini, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan menemuinya hari ini. Kenapa itu bukan milikmu? Aku dengan jelas melihatnya mengeluarkannya dari tasmu. Jiang Yan berkata dengan cemas. Gadis kecil, orang-orang mengatakan bahwa itu bukan milikku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Apakah kamu ingin mengurus urusanmu sendiri? Saudara-saudara dapat membantumu menghilangkan rasa gatalmu secara gratis. Pria kurus kecil itu terkekeh, ekspresi yang menyedihkan. Matanya melirik sosok sempurna Jiang Yan, dan dia menelan dengan rakus. Tidak tahu malu. Apakah pencuri begitu merajalela sekarang? Saya akan menelepon polisi dan melihat apakah Anda masih merajalela ketika polisi datang. Jiang Yan berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dasar jalang, kamu belum selesai. Pria kurus kecil itu tampak galak dan mengulurkan tangan untuk menangkap Jiang Yan. Tapi saat tangannya hendak menyentuh Jiang Yan, tangan itu segera digenggam oleh tangan yang kuat. Pria kurus kecil itu mendongak dan menemukan Lin Yu sedang menatapnya sambil tersenyum. Brengsek, lepaskan, ah. Sebelum pria kurus kecil itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung berteriak, karena Lin Yu telah mematahkan lengannya sepenuhnya dengan paksa. Kedua sahabat pria kurus itu segera mengumpat dengan marah, dan salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan menikam Lin Yu. Hati-hati, seru Jiang Yan, menutup mulutnya, dan tiba-tiba menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Lin Yu akan berada dalam situasi berbahaya seperti itu, dia akan berpura-pura tidak melihat apapun. Melihat 2 pisau hendak menusuk tubuh Lin Yu tidak panik sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan mereka. Dengan gerakan lembut, kedua pisau itu berada di tangan Lin Yu. Lalu dia memukul keduanya, mereka di kepala dengan gagang pisau. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara. Mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan kehilangan kesadaran.
Lin Yu mengambil pisaunya dan berjongkok di depan pria kecil kurus yang sedang duduk di tanah dengan tangan terlipat dan berteriak, dan bertanya kepadanya, izinkan saya bertanya, apakah benar mencuri dompet seseorang? Tidak. Tidak, itu tidak benar. Setelah pria kurus itu melihat keterampilan menakutkan Lin Yu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, Anda mengatakan bahwa ketika Anda melihat seseorang mencuri dompet, apakah salah jika seseorang dengan berani menangkap pencuri itu? Lin Yu tampak tenang dan terus memutar pisau di tangannya. Itu benar, itu benar. Pria kurus kecil itu mengangguk dengan tergesa-gesa, saudaraku, aku salah. Tolong panggilkan ambulans untukku. Aku akan mati. Petik 2. Lin Yu mengabaikannya dan melanjutkan dengan cemberut, karena orang tidak cukup berani untuk berbuat adil. Salah, lalu kenapa kamu menikamnya sampai mati dengan pisau? Dia baru saja lulus dan mendapat pekerjaan yang bagus. Ibunya telah menafkahi dia selama bertahun-tahun dan dia baru saja akan melewatinya. Tapi dia melakukan sesuatu yang baik dan dia ditikam sampai mati olehmu. Sekarang, apakah kamu pikir kamu masih meminta bantuan? Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu memutar pisau di tangannya dan menikam kaki pria kurus kecil itu keras. Ah! Pria kurus kecil itu segera menjerit nyaring. Semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Pemuda ini terlalu kejam. Jika mereka tahu bagaimana Lin Yu meninggal, mereka tidak akan berpikir demikian. Lupakan saja. Jiang Yan bergegas dan membantu Lin Yu. Kemudian Lin Yu mengembalikan dompet itu kepada wanita yang dikeriting, dan kemudian menelepon Wei Gongsun. Kapten Jiang segera tiba bersama orang-orangnya. Setelah melihat Lin Yu, dia menyapa Lin Yu dengan sopan dan membawa pria kecil kurus itu dan yang lainnya pergi. Pada saat ini, ada tepuk tangan meriah di toko. Semua orang memandang Jiang Yan dengan sedikit rasa bersalah di mata mereka, merasa bersalah atas diamnya mereka. Jiang Yan melirik mereka, menghela nafas, dan langsung merasa lega. Kemudian keduanya mengambil mobil dan bergegas menuju panti asuhan. Saudari Yan, aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu, jangan lakukan hal seperti ini lain kali. Bersikaplah berani, tetapi orang akan mati. Lin Yu memperingatkan dengan nada seseorang yang telah datang sebelumnya. Kami di sini, pengemudi menghentikan mobil dengan tendangan. Lin Yu dan Jiang Yan dengan cepat keluar dari mobil, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Bab 104. Yang saya lihat di depan saya adalah sebuah lokasi konstruksi besar yang dikelilingi lembaran besi. Sebuah lubang besar digali dan diisi dengan jeruji baja, terlihat jelas bahwa pondasi sedang dibangun. Di kejauhan, dua ekskavator dan dump truck sedang membersihkan puing-puing seperti batu dan tanah. Apakah kamu salah menulis alamat? Jiang Yan melihat sekeliling. Tidak ada panti asuhan di sini. Tapi ayah menjaminku. Lin Yu segera mengeluarkan catatan itu dan melihatnya. Jalan Changningno. 445, Rumah Kesejahteraan Anak Kedua Kota Qinghai. Pada saat ini, dua pekerja yang mengenakan helm pengaman kebetulan datang dari sini. Setelah lewat, Jiang Yan segera berlari dan menghentikan mereka. Saudara-saudara, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada rumah kesejahteraan di sini sebelumnya? Kedua, pekerja itu melirik ke arah Jiang Yan, dan mata mereka tiba-tiba berbinar, merasa sangat luar biasa. Mereka telah berada di lokasi pembangunan sepanjang tahun. Kapan mereka pernah melihat wanita secantik itu? Mereka berdua buru-buru menjawab, ya, ada rumah kesejahteraan, tapi sudah dibongkar selama beberapa tahun. Bagaimana? Bertahun-tahun sudah dibongkar. Lin Yuye menghampiri dan berkata, mengapa? Petik 2. Karena pembongkaran. Sudah sekitar 3 atau 4 tahun sejak hampir seluruh komunitas ini dibongkar. Pembongkaran dan relokasi dilanjutkan, yang mana menundanya selama 1 atau 2 tahun, dan sekarang kami mulai membangunnya kembali, dua pekerja menjawab. Terkait hal tersebut, mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan pihak kontraktor dan pengelola. Lalu apakah kamu tahu kemana panti asuhan ini pindah? Lin Yu bertanya buru-buru. Kedua pekerja itu saling memandang dan menggelengkan kepala, ini lebih dari yang mereka tahu.
Terima kasih. Jiang Yan mengangguk dengan sopan. Kamu bisa pergi ke balai kota dan memeriksanya, kata kedua pekerja itu lalu pergi. Mereka benar, kita bisa pergi ke pemerintah kota untuk memeriksanya, dan kita pasti bisa menemukan direktur panti kesejahteraan. Ekspresi Jiang Yan berubah. Pemerintah kota pasti memiliki beberapa informasi. Lupakan saja. Lin Yu menghela nafas dan berkata dengan sangat kecewa, selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa kali dekan berganti. Jika panti asuhan masih ada, mungkin masih ada arsip saya dari tahun itu. Sekarang ini begitu kita pindah, mungkin tidak akan ada lagi yang tersisa. Lin Yu melihat ke lokasi pembangunan dan hanya bisa menghela nafas. Saya datang dengan penuh harapan, tapi saya tidak mengharapkan hasil ini. Pada saat ini, dia merasakan beberapa jari ramping dan lembut menyelinap ke telapak tangannya. Jiang Yan dengan lembut memegang tangannya dan berkata dengan lembut, tidak masalah, selama kamu ingin menemukannya, aku akan terus mencari bersamamu. Saya yakin saya akan menemukannya suatu hari nanti. Lin Yu menoleh ke arahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia melihat profilnya dengan fitur yang jelas dan bulu mata yang panjang. Tidak masalah meskipun kamu tidak dapat menemukannya. Kita selalu punya rumah sendiri, kan? Jiang Yan mau tidak mau mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman melihat ekspresi kecewa Lin Yu, dia agak bahagia di hatinya, setidaknya masa depan yang tidak pasti bisa dimundurkan. Meski apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan terjadi, namun bukankah kita semua hidup di masa sekarang? Mari kita bicarakan nanti. Terlepas dari apakah kita dapat menemukannya atau tidak, aku akan menerima takdirku. Lin Yu menghela nafas, sedikit menyesal di dalam hatinya, saudara Jiarong, maafkan aku telah mencoba yang terbaik. Lin Yu dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan mengundang Jiang Yan sambil tersenyum, apa yang akan kamu lakukan nanti? Ikutlah denganku ke rumah sakit untuk bermain, dan pergi ke rumah ibu baptis untuk makan malam. Dia bilang aku belum bertemu denganmu sebentar, tapi merindukanmu. Oke, Jiang Yan mengangguk dan tidak menolak. Saat keduanya tiba di rumah sakit, sebuah Porsche 911 berwarna ungu diparkir di luar rumah sakit. Jiang Yan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Mengetahui bahwa Sue Qin ada di sini lagi, dia tidak bisa menahan perasaan jijik. Meskipun tidak ada apapun antara Lin Yu dan Sue Qin, karena pemahamannya tentang wanita, Jiang Yan dapat melihatnya dalam sekejap, sekilas ternyata Sue Qin naksir Lin Yu. Meskipun kesan baik ini tidak terlalu kuat, itu tidak cukup sama sekali, bagaimanapun, Lin Yu adalah pria yang sudah menikah. Lin Yu juga merasakan perubahan atmosfer di udara, dia menoleh untuk melihat Jiang Yan dan menemukan bahwa wajahnya dingin, seolah tertutup es, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Adiknya Yan pandai dalam segala hal, tapi dia mudah cemburu. Lin Yu buru-buru menjelaskan, saudari Yan, jangan salah paham. Dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan ketika dia datang kepadaku. Petik 2. Saya tidak mengatakan apa yang Anda miliki, apa kesalahan Anda. Jiang Yan berkata dalam nada dingin. Dia tahu sedikit tentang kerjasama antara Lin Yu dan Sue Qin. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Sue Qin duduk di klinik, membuka-buka beberapa dokumen. Karena Lin Yu dijadwalkan pergi ke panti asuhan hari ini kemarin, dia memberitahu pasien sebelumnya bahwa dia akan tutup hari ini dan tidak akan menemui dokter, jadi tidak ada pasien di rumah sakit saat ini. Kamu kembali. Sue Qin senang ketika dia melihat ekspresi Lin Yu di belakangnya, dan buru-buru berdiri. Ketika dia menemukan Jiang Yan di belakang Lin Yu, senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras. Nyonya He juga ada di sini, mengikuti dengan cukup cermat, kata Sue Qin dengan nada yang agak provokatif. Saudari Sue, kamu lupa, ini adalah klinik medis keluarga kami. Saya bisa datang kapanpun saya mau, jawab Jiang Yan ringan, lalu duduk di kursi di belakang meja konsultasi dengan ekspresi tenang. Beberapa kata-katanya ini sangat merusak. Pertama, dia menelepon kakak perempuan tertua Sue Qin, yang berarti Sue Qin lebih tua darinya. Kedua, dia menyatakan identitasnya sebagai nyonya rumah. Ini adalah rumah mereka, dan Sue Qin hanyalah seorang tamu. Terlebih lagi,
Kursi di mana dia duduk adalah tempat yang biasa diduduki Lin Yu. Selain Lin Yu, dia adalah orang kedua yang duduk di kursi ini. Sue Qin menggigit bibirnya dengan marah. Dia di sini bukan untuk berdebat dengan Jiang Yan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru memanggil Lin Yu ke sisinya, lalu mengeluarkan botol hijau halus dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata dengan nada bersemangat, produk jadinya sudah keluar, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Lin Yu dengan cepat mengambil botol itu dan menemukan bahwa botol kosmetik ini dibuat dengan sangat hati-hati, dengan logo, Rongkin Beauty, tercetak di atasnya dan tertulis, salju. Tulisan, lotion kecantikan kulit. Lin Yu membuka botol dan menemukan cairan kental berwarna hijau dan kristal di dalamnya. Terasa sangat halus dan berbau sangat harum dan menyegarkan. Bau herbal asli dari pasta hilang dan tampak lebih gelap dari sebelumnya. Warnanya terlihat jauh lebih baik. Pasti diproses secara khusus. Bahan-bahannya tidak berubah kan? Lin Yu menyekannya di punggung tangannya. Efek mempercantik dan menghilangkan bintik-bintik sangat signifikan. Pada dasarnya, Anda dapat melihat peningkatan yang signifikan pada kulit Anda dalam waktu seminggu, dan tidak ada efek samping. Kata Sue Qin bersemangat. Tidak apa-apa, Lin Yu mengangguk. Saya sudah bernegosiasi dengan agen di pusat perbelanjaan besar, dan akan resmi diluncurkan untuk dijual dalam beberapa hari. Kata Sue Qin dengan bangga, yaitu hanya wanita kuat seperti dia yang bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu sesingkat itu, jangka waktu tertentu, jika bagi yang lain, mungkin memakan waktu 1,5 tahun. Saudari Sue benar-benar wanita yang berorientasi pada karir. Berbeda dengan kami yang menikah dini dan dirawat, kami kehilangan semangat juang, kata Jiang Yan suam-suam kuku. Dada Sue Qin naik turun karena marah, dan dia menatap Jiang Yan dengan tajam. Dia jelas-jelas mengolok-olok Sue Qin karena masih lajang. Saudari Yan, ayolah, bagaimana kalau kamu mencoba losion kecantikan ini? Lin Yu segera membawa botol hijau kecil itu ke Jiang Yan dan dengan sengaja mengganti topik pembicaraan, takut mereka akan bertengkar. Lin Yu bingung, mengapa kedua saudara perempuan ini bertindak seperti musuh, saling bertarung begitu mereka bertemu. Jiang Yan mengambil botol hijau kecil itu, menggerakkannya sedikit dengan jari-jarinya, menggosokkannya di punggung tangannya, lalu mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang dikembangkan oleh keluarga kami. Itu sangat bagus. Sue Qin mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menusuk dagingnya. Jika dia tahu bahwa Jiang Yan akan ada di sini hari ini, dia tidak akan datang. Rongkin Meiyan, nama ini benar-benar tidak menyenangkan. Jiang Yan mengerutkan kening ketika dia melihat merek dagang di botol hijau kecil itu, embun beku di wajahnya menjadi lebih berat, dan dia menamparkan botol kecil itu di atas meja dengan marah. Melihatnya seperti ini, Sue Qin merasa senang dan akhirnya meraih kembali kemenangan. Haha, bukankah itu hanya sebuah nama? Kedengarannya bagus atau buruk? Lin Yu berkata sambil tersenyum, bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan Sue Qin kembali dulu. Tanpa diduga, sebelum dia membuka mulutnya, sesosok cantik menyerbu dari luar pintu dan berkata sembarangan, bagus, hari ini tidak ada pasien, jadi tidak perlu mengantri. Orang yang datang tidak lain adalah Wei Sue, yang mengenakan seragam polisi. Melihat Sue Qin dan Jiang Yan di dalam ruangan, Wei Suening hanya bisa mengerutkan keningnya. Benar saja, He Jiarong, bajingan ini, bukanlah orang baik, dan dia bahkan berhubungan dengan dua wanita cantik pada saat yang bersamaan. Dr. He, kapan Anda pindah departemen ginekologi di sini? Wei Suening sengaja menggoda Lin Yu. Apa yang kamu bicarakan? Ini temanku Sue Qin, dan ini istriku Jiang Yan. Lin Yu buru-buru memperkenalkannya. Oh, kakak ipar. Wei Suening melirik Jiang Yan, cukup terkejut, dan sedikit cemburu di hatinya. Dia tidak menyangka bajingan He Jiarong itu begitu beruntung menikahi wanita cantik seperti itu, dan bahkan dirinya merasa rendah diri. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa masalah panggulmu telah membaik dan kamu tidak memerlukan pijatan lagi? Lin Yu sedikit terkejut. Dia sudah memberitahunya kapan terakhir kali dia datang ke sini. Siapa yang mengatakan itu? Aku merasa sedikit tidak nyaman selama 2 hari terakhir ini. Cepat dan beri aku dorongan.
Wei Suening memutar matanya dan tiba-tiba muncul ide buruk di benaknya. Dasar mesum nakal, apa yang terjadi terakhir kali? Paksa aku memanggilmu paman dan lihat bagaimana aku menghadapimu di depan istrimu. Setelah Wei Suening selesai berbicara, dia berlari ke tempat tidur klinik dan berbaring, mendesak, cepat, punggungku sakit sekali, tapi kali ini ketika kamu menekan pantatku, jangan menekannya sekeras terakhir kali, aku akan kembali kesakitan. Beberapa hari. Tekan pantatmu. Wajah Jiang Yan tiba-tiba tenggelam, dan dia menatap Lin Yu dengan mata yang sangat dingin. Jika mata bisa membunuh, Lin Yu akan mati ribuan kali. Sue Qin hanya bisa mengerutkan kening dan melirik Lin Yu, sangat terkejut He Jiarong masih memiliki hobi seperti ini. Dia tanpa sadar melihat kembali pantatnya dan menegakkan dadanya dengan percaya diri. Apa yang kamu tekan di pantatmu? Pinggang. Aku terus menekan pinggangku. Wajah Lin Yu memerah dan dia sangat gugup, mengetahui bahwa Wei Suening sengaja menggodanya. Tubuhku terasa mati rasa ketika kamu menekannya. Aku tidak tahu persis di mana aku menyentuhnya. Pokoknya, lihat saja dan tekan. Tunggu. Wei Suening menutup mulutnya dan mencibir. Jangan salah paham, tekan di pinggangmu. Pinggang, Lin Yu buru-buru menjelaskan kepada Jiang Yan. Saat dia mengatakan itu, dia akan pergi dan memijat Wei Suening. Jiarong, aku bilang aku haus dalam perjalanan ke sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa hal pertama yang kamu lakukan ketika kamu kembali adalah membuatkanku teh? Setelah menunggu begitu lama, aku masih belum menyesapnya, air. Jiang Yan menahan hatinya. Marah, dia berkata dengan dingin. Aku akan memberimu minuman, kata Li Zhensheng buru-buru. Aku tidak akan mengganggumu lagi, saudara Li. Hanya Jiarong yang memahami kebiasaan minum tehku, kata Jiang Yan dengan tenang. Tidak, pijat aku dulu. Aku seorang pasien. Aku harus segera kembali ke stasiun. Wei Suening menutup mulutnya dan tersenyum lebih penuh semangat. Tuan He, saya pikir Anda harus menandatangani perjanjian dengan saya terlebih dahulu. Saya lebih cepat, dan saya sangat ingin kembali ke perusahaan. Petik 2. Ketika Sue Qin melihat kedua wanita itu bergegas membiarkan Lin Yu melayaninya pertama, dia juga berdiri dan berkata dengan sedikit keengganan untuk menunjukkan kelemahan. Lin Yu tiba-tiba tampak sedih dan bingung. Bukankah sudah jelas bahwa ketiga wanita ini menimbulkan masalah baginya? Tidak peduli apa yang dia lakukan pertama kali, dia akan menyinggung dua lainnya. Bab 105. Hei, Dr. He, apakah Anda memiliki rasa tanggung jawab? Apakah Anda tidak melihat pasien menunggu? Petik 2. Wei Suening segera mendesak, melihat ekspresi pahit di wajahnya Lin Yu, dia merasa bahagia. Dalam beberapa konfrontasi dengan Lin Yu, dia menderita setiap saat, dan hari ini dia akhirnya membalas dendam. Tuan He, menurut saya kesepakatan kita lebih penting, dan itu tidak akan menunda Anda selama beberapa menit, kata Sue Qin ringan. Tidak, aku sangat haus. Aku ingin minum teh dulu. Jiang Yan menolak menyerah sama sekali. Li Zhensheng melirik Lin Yu, menghela nafas tak berdaya, dan tidak bisa menahan perasaan bahagia di dalam hatinya, sepertinya memiliki terlalu banyak wanita cantik di sekitarnya bukanlah hal yang baik, dan lebih baik bagi bujangan seperti dia untuk hidup nyaman. Pemimpin pasukan. Tepat ketika Lin Yu berada dalam masalah besar, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari luar. Lin Yu berbalik dan melihat dua pria berpakaian sederhana keluar. Mereka berdua membawa tas kulit ular besar berisi pakaian dan barang bawaan lainnya. Mereka tampak seperti sedang melarikan diri. Qin Lang, tentara. Ketika Li Zhensheng melihat kedua orang ini, dia tampak bahagia dan buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memeluk mereka masing-masing dengan erat. Oh, kalian berdua nakal, kalian membuatku menunggu, Li Zhensheng sangat bersemangat. Saudara Li, siapakah kedua saudara laki-laki ini? Lin Yu juga terlihat sangat gembira saat melihat ini, dan buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Dia merasa kedua orang ini sangat ramah. Ini adalah kekuatan penyelamatnya yang besar, datang tepat pada waktunya. Qin Lang, Dajun, ini yang kubilang padamu, Tuan He Jiarong He, penyelamatku. Li Zhensheng menegakkan wajahnya dan buru-buru memperkenalkan Lin Yu kepada kedua bersaudara itu.
Halo, Tuan He, Qin. Lang dan Dajun tiba-tiba melemparkan barang bawaan mereka dan memberi hormat. Mereka telah lama mendengar pemimpin regu menyebut Lin Yu, dan tahu bahwa dia menyembuhkan penyakit pemimpin regu dan membantu pemimpin regu menemukan putrinya. Mereka adalah tentara Li Zenseng, dan mereka juga saudara yang pernah mengalami hidup dan mati. Jadi Lin Yu baik kepada Li Zenseng, yang berarti dia baik kepada mereka, dan mereka tentu saja sangat menghormati Lin Yu. Halo, saudara-saudara, silakan datang ke rumah. Cepat, Lin Yu segera membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Ketika ketiga wanita itu melihat adegan ini, mereka terlalu malu untuk mempermalukan Lin Yu, dan mereka semua mengetahuinya dan tidak berkata apa-apa. Jiang Yan berdiri sebagaimana mestinya dan memberikan tempat duduknya kepada Lin Yu. Ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya, dia mengakui status Lin Yu sebagai kepala keluarga. Setidaknya di antara mereka berdua, dia telah menempatkan Lin Yu pada posisi yang sangat tinggi. Karena pria membicarakan banyak hal, sebagai seorang wanita, dia berhenti ikut campur dan berencana untuk menyelesaikan rekening dengan Lin Yu dengan benar ketika dia sampai di rumah pada malam hari. Lin Yu segera membuat teh, menuangkan secangkir untuk masing-masing Qin Lang dan Dajun, dan berkata dengan tergesa-gesa, sulit bagi kedua bersaudara itu untuk datang jauh-jauh. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa saudara Li dan saya akan melakukannya menjemputmu? Aku datang terburu-buru. Aku tidak melakukannya, kata Gusang. Mereka berdua tersenyum malu-malu. Bahkan, mereka terlalu malu untuk merepotkan pemimpin pasukan. Tuan, keduanya adalah bawahan lama saya, dan mereka juga. Li Zenseng mengatakan ini, merendahkan suaranya dan berkata di telinga Lin Yu, mereka juga pembunuh. Seperti saya, mereka sudah pensiun sekarang. Ketika Yu mendengar ini, hatinya tergerak. Kedua orang ini sebenarnya adalah pembunuh. Keterampilan Li Zenseng sendiri telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka bertiga bersatu, mereka mungkin sekuat tentara, atau bahkan lebih menakutkan dari tentara. Mereka mendengar bahwa saya berada di Qinghai dan ingin datang ke sini untuk mencari pekerjaan, jadi saya meminta mereka untuk datang. Saya lupa memberitahu Anda sebelumnya. Li Zenseng menggaruk kepalanya karena malu. Faktanya, dia sedikit malu merepotkan Lin Yu. Lin Yu telah mengatur pekerjaannya, dan juga membantunya merawat putrinya. Sekarang dia telah menelepon kedua saudara laki-laki ini, dan kemudian meminta Lin Yu untuk mengaturnya. Lin Yu mungkin mendapat sedikit masalah. Lagi pula, pusat kesehatan ini sangat besar, sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Jadi dia berencana untuk membiarkan kedua saudara laki-lakinya datang ke sini dulu dan kemudian perlahan-lahan mencari pekerjaan. Bagaimanapun, Qinghai adalah kota besar dengan banyak peluang kerja. Kedua saudara laki-laki tampaknya berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, kan? Lin Yu melirik Qin Lang dan Dajun. Hei, berapa prajurit yang sehat? Tidak masalah, kata Dajun sambil tersenyum. Belum lagi pasukan khusus tingkat atas seperti mereka yang telah dimarahi ribuan kali, bahkan polisi bersenjata biasa dan pasukan khusus pun jatuh sakit akibat pelatihan intensitas tinggi selama bertahun-tahun. Bagi orang tangguh seperti mereka, cedera ini bukan apa-apa, mereka hanya mengertakkan gigi dan menahannya. Dua bersaudara berdarah besi, tentu saja kalian tidak akan menganggap remeh luka ini, tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa terlalu banyak bekerja akan menyebabkan penyakit. Terlalu banyak bekerja dapat terakumulasi menjadi penyakit yang serius, apalagi kalian sudah terlanjur sakit, gejalanya akan muncul, dan sudah terlambat untuk menyesal saat itu, kata Lin Yu sambil tersenyum. Sebenarnya, kami pergi ke beberapa rumah sakit besar dan tidak dapat menyembuhkannya. Dokter mengatakan akan seperti ini selama sisa hidup kami. Itu semua karena ketegangan, kata Qin Lang dengan getir. Jika kalian berdua bisa mempercayaiku, aku bisa menunjukkannya padamu, kata Lin Yu sambil tersenyum. Benar, Tuan He menyembuhkan semua penyakit saya, apalagi penyakit Anda berdua, kata Li Zenseng bersemangat setelah mendengar ini. Ia tahu betul betapa sakitnya kedua saudaranya akibat sakit. Mereka sudah berobat bersama-sama, namun hampir semua dokter mengatakan hal yang sama, penyakit ini tidak bisa disembuhkan sama sekali, apalagi di China, bahkan di Amerika Serikat. Mereka harus menanggung rasa sakit ini selama sisa hidup mereka.
Tanpa diduga, Li Zenseng bertemu Lin Yu, yang mengubah sisa hidupnya. Alasan mengapa dia meminta Qin Lang dan Dajun datang ke Qinghai adalah karena dia ingin Lin Yu membantu mereka menemui dokter. Tapi dia malu untuk berbicara, dia tidak menyangka Lin Yu akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur lagi. Tidak, tidak perlu, ini bukan penyakit serius. Dajun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, terlihat sedikit malu. Ya, itu bukan masalah besar. Saya tidak akan mengganggu Anda, Tuan, kata Qin Lang juga. Karena kamu adalah anggota tentara, mengapa tentara tidak memperlakukanmu? Wei Suening mendengarkan lama sekali dan akhirnya mau tidak mau menyela dan bertanya. Ketika dia bertanya kepada Lin Yu, dia merasa sedikit bingung. Ya, masuk akal jika tentara harus menjaga mereka. Bahkan jika mereka pensiun, tentara seperti mereka akan menerima perlakuan yang baik sebagai veteran. Namun kini mereka tidak hanya harus menanggung rasa sakit, tetapi hidup mereka pun tampak sangat menyedihkan. Qin Lang dan Dajun saling melirik, dan ekspresi mereka menjadi sedikit tidak wajar. Kenapa lagi? Itu karena kita melakukan kesalahan, kata Li Zenseng dengan wajah tegas, dan kemudian meninju dinding dengan ekspresi sedih, bahkan dengan sedikit kebencian. Ya, saya membuat kesalahan di ketentaraan. Qin Lang juga mengangguk, menundukkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Dajun memegangi kepalanya dengan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Tampaknya tidak satu pun dari mereka bertiga ingin menyebutkan hal ini. Lin Yu dengan cepat menyela, tidak apa-apa. Senang menjadi warga negara biasa. Ayo, Saudara Qin, biarkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Tidak. Tuan He Qin Lang tanpa sadar menarik tangannya, dan buru-buru melambai ke Lin Yu. Kenapa? Kedua bersaudara itu tidak bisa mempercayaiku. Lin Yu bertanya sedikit bingung. Benar? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tuan He cukup baik memperlakukanmu, jadi mengapa kamu mencoba mengelak? Li Zenseng berkata dengan cemberut di wajahnya, dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Qin Lang dan Dajun saling memandang dengan ekspresi agak pendiam. Bagaimana dengan itu, Ketua Regu? Kami datang terburu-buru dan tidak membawa banyak uang. Dajun menggaruk kepalanya dan ragu-ragu, wajahnya penuh rasa malu. Ketika mereka pergi ke rumah sakit, mereka bertanya kepada dokter, jika mereka ingin minum obat untuk menekan penyakit mereka, biayanya 70.000 hingga 80.000 yuan setahun. Mereka sudah hidup dalam kemiskinan, jadi bagaimana mereka bisa punya uang sebanyak itu? Jadi ini juga keputusan mereka untuk menyerah, salah satu alasan untuk berobat. Jika Lin Yu membantu mereka menemui dokter, tidak peduli apa, mereka harus memberi Lin Yu 2.000 atau 3.000, jika tidak, mereka tidak akan bisa membenarkannya. Tapi 3.000 atau 2.000 sudah menjadi milik mereka, dan akan ada banyak cara untuk menggunakan uang itu di masa depan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar ini. Para prajurit ini sangat jujur. Saudara Qin, Saudara Dajun, kamu meremehkanku, He Jiarong, dan yang lebih kamu pandang rendah adalah persahabatan antara aku dan Saudara Li. Karena kamu adalah saudara hidup dan mati Saudara Li, maka secara alami kamu adalah hidup dan mati saya, saudara juga. Saudara mentraktir saudara laki-laki, apakah ada alasan untuk meminta uang? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Benar, beberapa hal tidak harus dibayar dengan uang, dan tidak peduli berapa banyak uang yang kamu gunakan untuk membayarnya, kamu tidak akan bisa membayarnya sepenuhnya. Kamu bisa mengingat persahabatan ini dulu, lalu membayarnya kembali, lakukan dengan benar ketika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Tuan, Li Zenseng juga mengajari mereka dengan ekspresi serius. Baginya, tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan, dia tidak dapat membayar semua yang telah dilakukan Lin Yu untuknya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan hidupnya untuk membayarnya kembali secara perlahan. Qin Lang dan Dajun saling memandang dan sepertinya sudah menemukan jawabannya, lalu mereka mengangguk penuh semangat. Dan berkata kepada Lin Yu dengan sungguh-sungguh, selama Tuan dapat menyembuhkan penyakit kami bersedia bekerja keras untuknya dan bekerja keras. Pemimpin pasukannya bersedia mengikuti Lin Yu, apalagi yang tidak ingin mereka lakukan. Oke, karena kedua bersaudara itu berkata begitu,
maka selama aku makan, aku tidak akan pernah membuat kedua bersaudara itu kelaparan. Lin Yu juga buru-buru mengangguk dan berkata. Baginya, mengatur pekerjaan untuk kedua orang ini tidaklah sulit sama sekali, hanya soal berbicara dengan Shen Yuxuan atau Zhou Chen. Faktanya, Lin Yu tidak memiliki ambisi apapun sekarang, alasan mengapa dia begitu baik pada Qin Lang dan Dajun sepenuhnya karena Li Zenseng, dan dia juga suka berteman dengan para prajurit ini. Ia tidak pernah membayangkan ketiga orang ini akan berperan sebagai tangan kanannya di kemudian hari. Begitu Lin Yu selesai berbicara, dia melihat 3 kendaraan off-road Toyota tiba-tiba bergegas keluar. Mereka langsung menuju ke tepi jalan dan memblokir pintu Aula Huiseng. Mereka sangat mendominasi. Bajingan-bajingan ini, tahukah kamu tidak sopan menutup pintu orang lain? Aku akan meminta uang kepada mereka saat aku menemui dokter nanti, kata Wei Xuening dengan marah. Lihat postur mereka, apakah mereka terlihat di sini untuk mengobati penyakit? Lin Yu tersenyum pahit. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lain itu, pada pandangan pertama, tampaknya orang yang datang itu jahat. Mau tak mau dia bertanya-tanya, sepertinya dia tidak menyinggung siapapun akhir-akhir ini. Mata Li Zenseng berkilat kegirangan saat melihat pemandangan ini, dan dia buru-buru berkata kepada Qin Lang dan Dajun, saudara-saudara, sudah berapa lama kamu tidak menggerakkan tangan dan kakimu? Apakah kamu merasa berkarat? Petik 2. Pemimpin regu, apakah kita berolahraga setiap hari? Oke, Dajun buru-buru memamerkan telapak tangannya kepada Li Zenseng. Semua orang tersentak saat melihat telapak tangannya dengan jelas. Saya melihat telapak tangannya 2 kali lebih tebal dari telapak tangan orang lain, dan seluruh telapak tangannya hampir tertutup kapalan hitam dan merah, tampak seperti batu bata padat. Anak baik, lumayan. Hari ini adalah kesempatan langka. Ini hanya membuatku melihat berapa banyak kekuatan yang tersisa, kata Li Zenseng sambil tersenyum, dengan tatapan tajam di matanya, sama ganasnya dengan dewa kematian.